Apa itu negara? Dan mengapa negara harus turut campur dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan kehidupan yang paling pribadi pun. Nah, pada video seri kedua kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk bersama-sama memahami definisi dari negara, dan kemudian perjalanan sejarah dari konsep negara berikut pandangan para ahli dalam ilmu politik. Bersama saya Aditya Batara dari program studi ilmu politik Universitas Bagri. Selamat menyaksikan ya. Negara atau state, ya. Yang namanya negara ini kan itu istilah, gitu ya, yang sering kali kita temui secara tidak sadar, gitu ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita bicara negara, maka kita akan bicara tentang institusi yang mengatur hampir seluruh dimensi kehidupan kita, gitu ya. Mulai dari bangun tidur, gitu ya. Kemudian kita sudah terkena misalnya kebijakan negara, misalnya bangun tidur, mau ngantor, mau kerja, gitu. Nah, aturan tentang jam kerja itu kan diatur melalui keputusan politik negara, bentuknya undang-undang, gitu ya. Kemudian di jalanan ada aturan, misalnya kalau di ibu kota ada ganjil genap. Nah, itu kan diatur oleh kebijakan yang ditetapkan oleh negara, gitu ya. Walaupun misalnya DKI, tapi pemerintah DKI itu kan ditetapkan dengan undang-undang, punya otoritas untuk mengatur lalu lintasnya sendiri, gitu ya. Jadi yang namanya kalau ngomongin negara itu nggak akan ada habisnya, teman-teman, gitu ya. Dan bagi anak politik, negara itu um, semacam love and hate relationship, gitu ya. Kita harus belajar tentang negara, gitu ya. Ada banyak hal menarik tentang negara, tapi begitu kita mempelajari tentang negara, ternyata juga ada banyak hal-hal yang kurang baik atau bahkan tidak baik tentang negara, gitu ya. Jadi di satu sisi kita suka belajar tentang negara, tapi di sisi lain uh, mahasiswa ilmu politik itu melihat negara itu sebagai sumber masalah, gitu ya. Nah, sebenarnya dari mana sih sejarah konsep negara, gitu ya? Kalau kita telusuri, teman-teman, istilah negara itu berkembang di Eropa ya, seiring dengan apa namanya masa pencerahan era Orde Baru, gitu ya. Ketika filsafat, filosofi-filosofi, pemikiran-pemikiran tentang kehidupan sosial itu berkembang. Dan pada masa pencerahan itu kan lebih banyak pemikirannya memang pemikiran-pemikiran liberal, gitu ya, yang muncul karena ideologi pembebasan yang dibawa oleh gerakan pencerahan ini. Sehingga teori atau konsep atau tentang negara pertama kali itu ya muncul dari perspektif liberal, gitu ya. Jadi kalau dari perspektif liberal, gitu ya, ada istilah yang barangkali pernah kita dengar, gitu ya. Nah, Wachterstaat, gitu ya, negara penjaga malam, gitu ya. Nah, bagi orang-orang pemikir liberal, gitu ya, negara itu nggak lebih dari sebagai penjaga malam, gitu ya. Tujuannya adalah melindungi setiap orang dari orang lain yang berbahaya. Itu fungsi utama negara. Kenapa negara itu ada? Ini menurut Thomas Hobbes dan John Locke ya itu, sesimpel itu. Itu ya. Kita butuh negara untuk melindungi kita. That's it. Ya. Bukan untuk mengatur lebih jauh, gitu ya. Jadi ekspektasinya pada waktu itu negara itu dilihat sebagai entitas politik itu yang mampu melindungi setiap warga negaranya dari ancaman, baik itu kekerasan, baik itu verbal maupun fisik, gitu ya, yang datang dari warga negara lain atau negara lain. Itu fungsi pemahaman tentang negara di awal-awal perkembangan pemikiran politik, gitu ya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, gitu ya, pemahaman tentang negara berkembang. Dan ini memunculkan adanya perspektif plural, gitu ya, pendekatan teori plural terhadap negara. Nah, kalau teori plural, mereka melihat perkembangan negara yang
lambat laun gitu ya, kekuasaannya itu terdistribusikan di antara beberapa kelompok sosial gitu ya. Jadi kelompok pluralis ini melihat, ini juga dipengaruhi oleh pemikiran Plato ya sebenarnya tentang demokrasi gitu ya. Melihat bahwa negara fungsinya itu nggak cuma hanya melindungi warga negara gitu ya. Tapi dia punya fungsi yang lebih jauh. Dia harus mewakili, merepresentasikan kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat. Gitu ya. Dan kelompok-kelompok ini harus punya punya peran yang sama dalam pengelolaan negara. Ya, sehingga negara yang dibentuk oleh kelompok-kelompok yang relatif setara ini harus bersikap imparsial. Gitu ya. Harus bersikap imparsial dalam artian ya dia mendengarkan apa yang menjadi concern dari setiap kelompok sosial gitu ya, dan tidak kemudian memfavoritkan kelompok sosial tertentu saja. Gitu ya. Pandangan pluralis itu kemudian mengalami revitalisasi seiring dengan perkembangan masyarakat gitu ya. Jadi Eropa pada waktu itu berkembang ke satu kondisi industrialisasi besar-besaran gitu ya. Yang terjadi adalah ketika struktur masyarakat mengalami industrialisasi, tentunya ada perubahan relasi kekuasaan, relasi sosial itu ya. Jadi tidak dapat dipungkiri pada waktu itu ya orang-orang yang punya modal, punya kekuatan ekonomi lebih, itu punya lebih banyak pengaruh dalam negara. Sehingga ini yang akhirnya lambat laun mempengaruhi munculnya pendekatan neopluralis. Nah, kalau neopluralis melihatnya sama seperti pluralis, bahwa negara itu dipengaruhi atau misalnya dipengaruhi oleh berbagai macam kelompok sosial. Namun neopluralis melihat pada konteks pada waktu itu ya, perkembangan konteks masyarakat industrialis, melihat ya faktanya masyarakat itu kemudian tidak punya kekuatan sosial ekonomi yang setara. Gitu ya. Sehingga yang namanya negara itu menjadi representasi bagi atau kemudian dikendalikan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang punya modal, punya sumber daya ekonomi lebih besar. Nah, disitulah akhirnya negara kemudian dalam pandangan neopluralis ya tidak lebih daripada satu entitas politik gitu ya, yang dalam konteks industrialisasi ya harus diingat ya, konteks masyarakat industrial itu berfungsi sebagai entitas yang melindungi kepentingan kelompok-kelompok kapitalis gitu ya, atau orang-orang kaum pemilik modal. Nah, berikutnya kita akan melihat bahwa sebenarnya yang namanya pemikiran-pemikiran ini juga punya challenge ya, punya kritik gitu ya. Pemikiran liberal gitu ya, itu kan asumsi utamanya adalah negara itu Nachwachterstaat gitu ya, negara yang bisa bertindak sebagai penjaga malam, udah that's it gitu ya. Tapi kemudian seiring dengan perkembangan waktu juga orang melihat negara ini ternyata tidak bisa menjalankan fungsi itu. Jadi dia tidak bisa menjadi wasit yang netral kalau istilahnya ya. Kalau kita ngomongin, kita bayangkan yang namanya satu negara itu masyarakat permainan bola gitu ya. Ada dua kesebelasan yang bertanding. Ya yang namanya negara gitu ya diwakili oleh pemerintah itu ya jadi wasitnya. Nah, bagi orang-orang yang mengkritik pemikiran liberal bahwa negara itu bisa menjadi hanya sebatas negara penjaga malam, mereka melihat itu bukan hal yang
bisa diterima. Kenapa? Karena masyarakat khususnya di awal-awal tadi saya udah jelasin ya sebelumnya akar Eropa pemikiran neopluralis gitu ya, melihat bahwa sekarang itu pada waktu itu ya industrialisasi itu mengubah masyarakat dengan sangat dahsyatnya gitu ya, sehingga negara itu tidak lagi penjaga malam tapi penjaga kaum pemilik modal. Itu kritik utama terhadap kaum liberal, pemikiran liberal tentang negara. Nah, bagaimana dengan pemikiran kaum pluralis gitu ya? Itu juga mendapatkan kritik gitu ya, dari kelompok-kelompok uh, lainnya gitu ya. Jadi muncul ini satu teori yang sampai sekarang ya masih sangat relevan dipakai oleh beberapa ilmuwan politik bahkan orang yang ingin meneliti tentang bagaimana negara beroperasi. Itu teori elit ya, yang di pionirnya adalah Mosca gitu ya. Jadi asumsi utamanya adalah bahwa oke, kita sepakat bahwa memang negara itu terdiri atau dikendalikan oleh beberapa kelompok. Namun teori elit melihat beberapa kelompok ini sebenarnya bukan kelompok, tapi hanya segelintir orang, segelintir elit, gitu ya, yang mengontrol bagaimana negara beroperasi, bertindak, gitu ya. Bahkan Joseph Schumpeter, seorang yang dikenal dalam pemikiran atau studi-studi demokrasi itu bilang ada yang namanya democratic elitism, gitu ya. Jadi demokrasi itu melahirkan elitisme. Ya kenapa? Karena ujungnya adalah orang-orang yang akan menduduki posisi sebagai pengelola negara itu kan hanya segelintir orang. Gitu ya. Segelintir orang yang kemudian punya legitimasi untuk berkuasa karena mereka dipilih lewat mekanisme pemilu yang demokratis. Itu fakta. Gitu ya. Schumpeter berbicara fakta. Segelintir orang. Karena demokrasi dalam konteks modern kan sangat sulit menerapkan demokrasi eranya Yunani kuno ya. Semua orang punya hak suara. Pasti akan sangat kompleks dan akan penuh dengan konflik. Nah, Schumpeter melihat ini, demokrasi ada namanya democratic elitism. Gitu ya. Sehingga kondisi ini akhirnya bagi Schumpeter dia tidak pesimis ya sebenarnya, tapi dia hanya menyajikan fakta bahwa orang yang memilih dalam pemilu demokratis itu bisa menentukan siapa elit yang akan berkuasa. Tapi pada faktanya, pada ujungnya kekuasaan itu akan dimiliki oleh elit-elit itu, bukan oleh para pemilih dalam realitasnya ketika kita berbicara negara. Nah, inilah teman-teman beberapa pemikiran tentang negara. Ada liberal yang melihat negara sebagai Nachwachterstaat, kemudian ada plural yang melihat bahwa negara itu terdiri dari berbagai macam kelompok sosial gitu ya yang menjalankan aktivitas atau operasional negara. Kemudian tapi juga ada kritik terhadap pemikiran liberal oleh para pemikir atau teori Marxisme bicara bahwa faktanya tidak seperti itu. Sekarang kondisi industrialisasi memperlihatkan bahwa negara bukan penjaga malam tapi penjaga kaum pemilik modal. Kemudian juga ada kritikan terhadap kaum pluralis, bukan kelompok tapi elit, hanya segelintir orang gitu yang kemudian menguasai atau menjalankan negara gitu ya. Bahkan dalam pemikiran pendekatan teori demokrasi yang lebih modern gitu ya, salah satu pionernya Schumpeter bicara ada namanya democratic elitism. Tidak mengingkari fakta bahwa yang namanya demokrasi itu melahirkan elit. Gitu ya. Itu adalah faktanya tentang negara. Berdasarkan perspektif-perspektif teoritik yang ada ini. Nah, dari beberapa pemahaman tentang negara ini, saya akan coba bawa teman-teman untuk melihat
bagaimana salah satu aspek penting yang menjadi bagian integral dari negara. Jadi kalau kita ngomongin negara kan selalu ditanya negara itu apa sih? Konsep apa sih? Oh, itu ada pemerintahan, kemudian ada wilayah, ada apa segala macam. But the point is negara itu punya kedaulatan ya, teman-teman. Gitu ya. Jadi saya mengutip Max Weber ya, sosiolog terkemuka gitu ya, dan juga yang sering dijadikan rujukan ketika kita berbicara tentang negara. Weber melihat ya, negara itu adalah sekumpulan individu atau manusia gitu ya, yang kemudian mengklaim atau mereka menerapkan adanya sebuah monopoli atas penggunaan kekerasan fisik gitu ya, yang sah, kekerasan fisik yang sah dalam satu wilayah tertentu. Nah, bagi Weber, monopoly of legitimate violence gitu ya, kekerasan fisik yang sah ini untuk memaksa orang di dalam wilayah sebuah negara itu adalah ekspresi dari yang namanya kedaulatan negara. Bentuk realnya apa sih kekerasan yang sah gitu ya, kekerasan fisik yang sah? Contohnya, negara pasti punya aktor-aktor keamanan gitu ya. Negara punya hukum. Kita mulai dari hukum dulu. Punya konstitusi, punya hukum. Hukum itu mengatur hak, kewajiban, dan sanksi kalau kewajiban tidak dilaksanakan. Nah, yang mengeksersis sanksi ini adalah alat negara. Siapa saja, misalnya kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari ya, penegak hukum gitu ya. Contoh misalnya polisi. Ya, polisi sebagai aparat negara dia punya diberikan wewenang untuk melakukan kekerasan fisik yang sah. Misalnya menangkap orang yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan dan menggunakan kekerasan fisik. Gitu ya. Ini menunjukkan bahwa negara menegakkan kedaulatannya. Kemudian contoh lainnya aparat negara militer misalnya atau tentara gitu ya. Tentara itu diberikan wewenang untuk menggunakan kekerasan fisik gitu ya di wilayah negara ketika misalnya ada orang asing misalnya menginfiltrasi wilayah negara atau misalnya ada kelompok yang mencoba kelompok separatis gitu ya. Nah, dalam konteks ini aparat-aparat ini punya kekerasan yang sah. Kenapa? Karena diatur oleh undang-undang, diatur oleh konstitusi gitu ya. Itu yang harus menjadi pemahaman mendasar kita. Namun pada faktanya ya, kalau kita berkaca ke negara kita, seringkali kekerasan yang legitimate itu menjadi satu hal yang bisa diperdebatkan. Kalau kita lihat misalnya di Indonesia, seringkali bukan negara yang kemudian melakukan penertiban, melakukan penegakan aturan atau apapun penegakan macam-macam lah. Gitu ya. Misalnya kita lihat di sini contohnya, bahkan aparat aktor negara gitu ya, itu juga mendukung beberapa ormas gitu ya untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh negara atau bahkan mungkin tindakan-tindakan yang seharusnya itu dipertanggungjawabkan oleh negara. Contoh sweeping gitu ya, segala macam ormas sweeping, bahkan di sini kasusnya misalnya ditemani oleh aparat negara. Ini kan menjadi satu hal yang mengkhawatirkan. Di sini kita bertanya, dalam konteks monopoli kekerasan yang sah, apakah negara masih berdaulat kalau melihat hal seperti ini? Gitu ya. Karena dalam pandangan Weber, yang namanya monopoli atas penggunaan kekerasan fisik yang sah ini, itu harus menjadi kesepakatan semua pihak. Itu harus ada di konstitusi. Kita tidak bisa membiarkan misalnya
pihak selain negara, mungkin tidak bisa dibayangkan ya, pihak selain negara bisa berperilaku seperti negara dan bahkan mendapat dukungan dari aktor-aktor negara. Ini tentunya akan berbahaya ya ke depannya, teman-teman. Nah, kita lanjut tentang kedaulatan ya, kita coba dalami. Kedaulatan itu kan pada intinya kalau orang bayangin kedaulatan mungkin berpikir tentang wilayah ya, selalu tentang wilayah gitu ya. Padahal tidak selalu seperti itu. Kedaulatan itu kita bicara tentang aspek yang sifatnya bicara tentang dasar ya, dasar bagaimana kekuasaan itu dilaksanakan gitu ya. Kalau kita bicara dasar ini gitu ya, maka kita bicara tentang klaimnya. Klaimnya apa? Apa dasar dari negara punya kedaulatan untuk melakukan ABCD? Itu ya. Kedaulatan sebagai sebuah kekuasaan, gitu ya. Ya tentunya dia harus punya dasar dan ada dua bentuk ya kalau menurut Daisy di sini. Ada kedaulatan yang sifatnya legal. Gitu ya. Kekuasaan yang sifatnya legal ini itu kita bicara misalnya konstitusi misalnya memberikan jabaran tentang apa saja sih yang bisa dilakukan negara terhadap warga negaranya. Itu ya. Ini konstitusi itu kan menjadi landasan kontrak sosial kita ya sebagai warga negara dengan negara. Kemudian ada namanya political sovereignty. Nah, ini tidak harus dasar klaim ini tidak harus berdasarkan pada konteks undang-undang atau misalnya kodifikasi hukum. Tapi kita bicara satu hal yang sifatnya secara de facto. Gitu ya. Kalau Anda menjadi presiden, maka Anda punya kedaulatan politis jelas. Kenapa? Pemenang pemilu. Itu kan, kepala negara, kepala pemerintahan. Hal-hal inilah yang kemudian membuat seorang presiden tuh punya kedaulatan politik atas tindakan yang dilakukannya. Nah, tentunya dalam prakteknya, baik itu legal maupun political sovereignty ini saling berkaitan. Gitu ya. Jadi political sovereignty seringkali harus merefleksikan kepada legal sovereignty. Dan sebaliknya, legal juga berkaca kepada political sovereignty yang ada. Ya, siapa sih sebenarnya dalam pengelolaan negara aktor yang paling punya kekuasaan paling besar gitu ya. Ya kalau presidensial ya presiden, kalau parlementer ya parlementer. Gitu kan. Dan fakta politiknya, kedaulatan politiknya seperti itu. Nah, kedaulatan juga bisa dibedakan menjadi dua ruang lingkup. Pertama, internal. Gitu ya. Kalau internal, kita bicara bagaimana kedaulatan itu dieksersis oleh negara dalam konteks domestik ya. Jadi bagaimana kemudian negara itu bisa menetapkan satu keputusan politik yang kemudian mengikat seluruh warga negara di dalamnya. Dan itu bisa diterapkan. Nah, ini yang disebut dengan kedaulatan internal. Negara itu berdaulat terhadap warga negaranya sendiri. Iya dong. Itu yang paling penting ya. Diakui kedaulatannya, dapat legitimasi secara legal dan politikal. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh negara, kita nggak bicara demokrasi atau enggak ya, tapi kita bicara tentang kedaulatan di sini. Apapun yang diputuskan oleh negara atau aktor-aktor negara itu mengikat untuk kita semua. Itu menjadi aturan dasar kita dalam kehidupan bernegara. Berikutnya, selain internal, tentunya ada yang namanya eksternal. Nah, kalau external sovereignty, kita berbicara, ini untuk teman-teman yang studi HI ya umumnya, kita berbicara tentang bagaimana kedaulatan negara itu direfleksikan dalam kaitannya interaksi dengan negara lain. Gitu ya. Jadi kalau external sovereignty itu berbicara bagaimana sih bahwa setiap negara itu punya kedaulatannya masing-masing sebagai sebuah negara. Dan itu harus dihormati.
bagaimana kemudian misalnya negara itu di dalam aspek internalnya sendiri punya masalah tentang kedaulatan. Misalnya masyarakatnya tidak patuh atau ada pemberontakan, ada penolakan. Dalam konteks norma hubungan internasional, maka negara itu tetap harus dihormati. Gitu ya. Jadi external sovereignty berkaitan erat dengan Perjanjian Westphalia yang dulu kita pernah bahas ya. Perjanjian Westphalia itu bicara bahwa dalam hubungan internasional aktor utamanya adalah negara. Sehingga apapun yang terjadi di internal negara tersebut, aktor negara lainnya itu harus tetap memperlakukan negara tersebut sebagai negara yang punya kedaulatan eksternal dalam berhubungan dengan mereka. Karena Treaty of Westphalia berbicara, ya negara aktornya, Anda nggak bisa, misalnya negara punya hubungan diplomatik dengan kelompok separatis, nggak ada. Dan sistem PBB kan juga yang merupakan turunan dari Treaty of Westphalia juga seperti itu. Disuka tidak suka, ya itulah faktanya norma internasional yang ada, terlepas dari kondisi internal negara tersebut. Gitu ya. Apa yang terjadi misalnya kalau negara tidak menghormati kedaulatan negara lainnya, maka akan muncul pertanyaan, efektif nggak sih sebenarnya sistem yang dianut oleh United Nations saat ini, bahwa negara itu sebagai aktor yang paling utama dalam hubungan internasional. Dan ini berbahaya, teman-teman ya, karena dia akan bisa mendisrupsi sistem negara gitu ya dalam hubungan internasional. Gitu ya. Salah satu potensinya seperti itu. Oke, itu sekilas tentang konsep negara dan elemen kedaulatan yang ada di sebuah negara gitu ya. Semoga bisa mencerahkan teman-teman semua. Sampai jumpa di video seri berikutnya.